Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini Ulum Cawis mau ke tempat latihan yaitu di Rayon Ngoro. Tepatnya hari ini adalah hari Senin. Jadi saya mau ke latihan dulu ya. Nanti kita akan lihat siapa yang ada di sana. Seperti itu, nanti kita akan wawancara juga, kita akan ngobrol-ngobrol banyak siapa saja nanti yang ada di Rayon Ngoro. Oke, kita keluar kos dulu. Sebenarnya tempat latihannya dekat sekali guys sama tempat kosku. Nah, kita naik motor. Sebentar. Oke, let's go. Kita berangkat. Oke, ini berada di Desa Ngoro guys. Tempatnya di dalam kampung ya. Nah, kita sudah nyampe. Ini tempat latihannya. Kebetulan sudah ada warga-warga yang ada di sini. Assalamualaikum. Salam. Mangga tak awiti maneh. Pripun Gus kabare Gus? Alhamdulillah balenin nek kok. Nah. Rewame pisan. Usahane sing temen. Oke, alhamdulillah sekarang kita sudah berada di latihan, yaitu di tepatnya ada di Rayon Ngoro. Kebetulan pada saat ini kita semua sudah kedatangan para warga-warga yang sudah datang dari tadi. Kebetulan juga di sini ada warga senior atau warga sepuh kita yang sudah datang dari tadi. Nanti kita akan bincang-bincang banyak. Kita perkenalan, agar kita semua tahu asalnya dari mana, terus sudah berapa lama juga yang berada di Ngoro ini, dan juga perjalanannya di SHTRATE ini seperti apa dulunya. Langsung saja kita akan perkenalan kepada saudara kita satu-satu dulu ya. Monggo Mas. Halo Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dicekel Mas. Nah, Matur suwun kagem kadang-kadang kula ada dur. PSAT Rayon Ngoro, Ranting Ngoro, cabang Mojokerto, Pusat Madiun. Nggih. Oke. Perkenalkanlah, nama saya Supadianto, asal dari Ngawi. Sekarang domisili di wilayah Ngoro mulai tahun 2006. Jadi kurang lebih sudah 17 tahun. Ya, berarti udah lama sekali Mas ya. Dari 2006 sampai dengan sekarang 2024, hampir 17 tahun lamanya. Mas rada cedek Mas. Nah, ngecek banter. Nah, jadi Mas Supadianto nggih asmane. Nggih. Nah, Mas Supadianto ini asalnya dari mana Mas? Aslinya itu? Asal dari Ngawi, pengesahan tahun 1994.
sudah senior juga Lur. Ternyata Mas Supadianto ini pengesahan tahun 94. Oke, kita akan tanya-tanya lagi nanti. Kita akan perkenalan dulu untuk yang sebelahnya Mas. Monggo untuk mic-nya. Monggo Mas, perkenalkan namanya siapa Mas? Dari rayon mana? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zuhaidi, asal Madura. Di sini sudah dari 2020. Oh, berarti baru 3 tahun Mas ini. Nggih, Mas. Untuk latihan dulu di mana Mas? Di Rayon Ngoro, Mas. Di Rayon Ngoro ya Mas. Nggih. Disahkan di sini di Rayon Ngoro. Pengesahan tahun berapa Mas? 2023, Mas. Ya, jadi Mas Zuhaidi ini aslinya dari Madura, merantau ke Ngoro, ikut latihan di Ngoro. Jadi warga tahun 2023. Terima kasih Mas. Monggo untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama dari Wates, Wates Negoro. nggih, Wates Negoro. Mojokerto Mas nggih. Nggih. Nah, Mojokerto. Untuk pengesahan Mas tahun berapa Mas? Pengesahan tahun 2023. Nah, di rayon mana? Rayon Ngoro, Ranting Ngoro. Oke, jadi Mas Rama ini asli dari Mojokerto, pengesahan di Ngoro juga tahun 2023. Monggo untuk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus, asal dari Madiun, pengesahan tahun 2011 mungkin. 2011. Lupa ya. Jadi yang, Rodok lali ya. jadi yang pakai kaos biru ini namanya Mas Bagus. Aslinya dari Madiun. Sudah berapa lama Mas di Ngoro Mas? Di Ngoro mungkin baru 2 bulan. 2 bulan lebihnya. Iya. atau- Ya alhamdulillah di sini ternyata banyak dulur dari PSHT yang masih semangat mengembangkan PSHT Pusat Madiun Alhamdulillah. khususnya ya. Ya terima kasih itu aja. Oke, terima kasih. Jadi saya ulangi lagi untuk Mas Bagus ini yang berasal dari Madiun, pengesahan di Madiun juga, merantau di Ngoro sudah lama juga. Kita penasaran di sini loh ya. Saya juga penasaran. Kebetulan di sini ada warga sepuh, warga senior dari Ngawi, pengesahan 94. Mungkin 94 Mas ya? Nggih. 94. Kita bisa tanya-tanya Lur nanti perjalanan latihannya itu gimana. Monggo Mas diceritakan dulu latihannya itu mulai tahun berapa Mas perjalanannya? Kalau saya dulu waktu masuk daerah Ngoro itu ada latihan cuma ada satu, yaitu di Wates Negoro. Dan dulu itu pengesahannya nggak ikut cabang Mojokerto tapi ikut cabang Pasuruan, karena pelatihnya dulu itu banyak yang pengesahan dari Pasuruan. Terus tahun 2014 itu diambil alih ke cabang Mojokerto. Jadi Rayon Ngoro, Ranting Ngoro mengesahkan siswa pertama itu yang saya tahu itu 2015 ikut cabang Mojokerto sampai sekarang. Berarti sekilas balik sejarah dahulu itu ada salah satu ranting dari Mojokerto ini tapi ikutnya di cabang Pasuruan gitu Mas ya? Ya betul. Setelah tahun 2014-15 Ya. itu baru mulai masuk di Mojokerto lagi. Ya, masuk ke cabang Mojokerto lagi. Ah, Karena waktu itu ada perjanjian dari sesepuh yaitu Mas Bandi sama Mas Karwo itu Wiroanom ya, tingkat 2 di yang Mas Bandi dari cabang Mojokerto, yang Mas Karwo itu dari cabang Pasuruan. Jadi karena wilayah Nglatik atau Wates Negoro itu ikut Mojokerto, makanya sama Mas Bandi diambil alih
masuk ke cabang Mojokerto. Seperti itu. Jadi memang alasannya yang pertama, tapi sebentar Mas, untuk pertama kali ada latihan di Ngoro itu sebenarnya mulai tahun berapa Mas? Kalau menurut sejarah itu ada sesepuh dari Ngoro itu namanya Mas Pujiono, itu ketua ranting pertama di ranting Ngoro itu pengesahan 92, tapi dia pengesahan dari Sidoarjo. Nah, ini cerita menarik Nur. Kebetulan kita tahu sedikit kilas balik sejarah tentang berdirinya SH Trate yang ada di Ngoro ini. Ternyata pada tahun 92 itu di Ngoro sudah ada warga, mungkin warga pertama Mas nih. Iya, betul. Warga pertama yang ada di Ngoro, tapi disahkan di Sidoarjo, dan itu juga ketua ranting pertama. Suatu saat kita akan datang ke rumahnya, ketemu beliau, kita akan bincang-bincang banyak tentang perkembangan SH Trate yang ada di Ngoro. Nah, jadi sekarang ini saya penasaran Mas, dulu itu latihan di Ngawi pada tahun 94 itu seperti apa Mas? Kalau zaman dulu Mas, latihan itu kan latihan gelut ya. Kalau sekarang udah ngikuti zamannya teknologi ya, sekarang latihan itu sudah diarahkan ke atlet, jadi beda. Lalu zaman dulu kata pelatih saya itu, wong latihan gelut kok gak oleh nggo gelut. Nah, kalau sekarang kita bikin onar gelut terus ya, nama PSHT akan tercemar, dan SH Trate itu nggak akan berkembang sampai sekarang. Oke, jadi tahun 94 itu saya pribadi baru umur 4 tahun. Nah, ini Mas Supadianto ini sudah disahkan menjadi warga SH Trate. Kalau tahun-tahun 94 itu pasti latihan mungkin dibilang keras, juga sangat keras sekali Mas nih. Betul. Tapi kerasnya pada tahun dulu itu terukur pasti Mas ya, dengan metode kepelatihannya seperti itu. Memang gini Mas, semua pelatih PSHT itu nggak ngawur ya. Jadi dia bisa mengukur siswa-siswanya ini, misalkan kekuatannya sampai sekian itu udah bisa memahami. Jadi saya dulu latihan tuh mulai dari kelas 3 SMP, disahkan kelas 2 SMA. Jadi sekitar ya Hampir 4 tahun Mas ya. 3 tahunan. Nah, 3 tahun sampai 4 tahun. Ya, kalau sekarang latihan dibikin seperti dulu ya, nggak dapat siswa, nggak dapat saudara. Jadi memang loh ya, untuk latihan zaman dulu itu pasti kalau dibilang keras tapi terukur dan mendidik dan tidak ngawur. Untuk jadi warga pun juga pasti lebih baik, lebih bagus. Untuk yang sekarang pasti juga bagus, tapi supaya metode-metode ini lebih di-upgrade, lebih diperbaiki lagi sesuai dengan perkembangan zaman seperti itu. Dulu katanya pernah menjadi ketua ranting juga Mas ya, untuk di ranting Ngoro ini. Ya, kebetulan saya dipercaya sama saudara saya yang ada di wilayah Ngoro. Saya menjabat ketua ranting itu 2 periode. Dulunya saya wakilnya Mas Pujiono, itu ketua ranting pertama tadi, jadi wakil. Terus Mas Puji turun jadi penasehat, saya naik jadi ketua ranting 2 periode, mulai dari Corona sampai 2021. Ya. Jadi cukup lama Mas ya untuk menjadi ketua ranting ini di Ngoro. Jadi selama menjadi ketua ranting Mas, untuk perjalanan perkembangan SH di Ngoro ini seperti apa Mas? Mungkin bisa diceritakan, mungkin perkembangan dari tahun ke tahun sampai bisa mungkin dikatakan berkembang lebih pesat sampai saat ini. Ya, karena gini Mas ya,
dulu itu latihan di Ngoro kan masih awam, nggak seperti di wilayah Ngawi, Madiun itu udah istilahnya basis. Jadi pertama memang kita latihan itu narik simpatisan harusnya. Jadi ada kegiatan 17-an kita ikut lari dan pakai sakral lengkap, pelatihnya Seperti beserta karnaval gitu Mas ya. ya beserta siswanya. Akhirnya lambat tahun ke tahun. Dulu 2015 itu baru mengesahkan 2 orang Mas. 2016 ada 4 orang, 2017 ada 6. Jadi alhamdulillah sampai sekarang itu di wilayah Ngoro itu sudah berkembang pesat. Alhamdulillah. Jadi antara pendatang atau sama pribumi itu udah banyak pribuminya. Oke. Jadi memang di Ngoro ini perkembangannya sangat pesat sekali. Total sekarang ini perkiraan sudah ada berapa rayon Mas untuk di Ngoro ini? Ngoro itu sudah ada 6 atau 8 ya. 8 rayon Mas. 8 tempat latihan ya. Belum lagi yang di itu sekolah-sekolah, karena di sekolah-sekolah itu kan ada ekstrakurikuler pencak silat, itu kebetulan diisi oleh PSHP. Seperti contoh itu di Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Masito itu dari SD, SMP itu untuk ekstrakurikuler diarahkan ke atlet. Oke. Jadi memang perkembangannya saya rasa sangat pesat sekali. Selain berada di lingkungan umum, tapi SHTRATE yang ada di Ngoro ini sudah masuk di ranah sekolah-sekolah atau pondok pesantren. Jadi untuk kedepannya kita lebih harus mengembangkan lagi dengan metode-metode khususnya ke jalur prestasi. Itu Mas ya? Betul. Nah, terus saya mau tanya lagi Mas. Selain istilahnya pengembangan ya, selain pengembangan tentang pembelajaran teori-teori bela diri silat, tentunya di SHTRATE ini kan juga mengembangkan secara kerohanian juga ya. Jadi Mas. tentang hal seperti itu di Ngoro itu seperti apa Mas? Ya kebetulan di PSHT sendiri kan tujuannya kan baik, mendidik manusia agar berbudi luhur, tahu benar dan salah, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kan yang jelas bahwa di SHTRATE itu untuk siswa-siswa mulai dari polos sampai putih itu memang arahnya untuk kebaikan. Jadi kita bersama saudara-saudara yang ada di Ngoro ya, pribumi maupun yang pendatang itu punya tekad bahwa SHTRATE di wilayah Ngoro harus berkembang pesat dan bertujuan baik. Jadi pandangan masyarakat itu tidak istilahnya apa? Negatif gitu Tidak ya? negatif ya. Oke. Seperti contoh ya, di Ranting Ngoro ini setiap kali ada kegiatan sosial seperti bagi takjil, terus korban bencana alam, itu selalu aktif untuk berpartisipasi. Nah, Gitu Mas. nah, alhamdulillah. Jadi memang ajaran di SH sendiri sudah jelas untuk mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau di luar sana banyak istilahnya perkelahian, tawuran antar pelajar, bahkan sampai ada apa ya yang membawa senjata tajam, itu adalah oknum.
Betul Mas, Ya, itu adalah oknum. Di SH Trate sendiri pun tidak pernah mengajarkan hal negatif atau hal buruk. Jadi sekali lagi saya tekankan itu adalah oknum. Setiap orang itu tidak semuanya pasti baik gitu ya. Seperti telur, ayam itu ketika dierami oleh induknya tidak semuanya jadi bagus. Bahkan ada juga salah satu tidak bisa menjadi ayam karena telurnya jelek. Di SH Trate pun juga seperti itu loh. Jadi ajarannya kita sama, didikannya sama, tapi belum tentu jadinya itu baik. Seperti itu kurang lebihnya Mas. ya betul. Oke. Saya kalau boleh mengibaratkan Mas, seperti hanya itu beras di tampah, Ya. itu kan ada kerikil satu. Pasti yang jadi sorotan kan kerikilnya, bukan manfaat berasnya itu tadi. Sama aja dengan di PSHT. PSHT itu anggotanya udah banyak sekali, bukan hanya di Indonesia, bahkan sudah sampai luar negeri kan Mas ya. Kita udah tahu di Taiwan, Korea, Belanda itu, Malaysia Banyak. juga ada latihan PSHT. Oke. Jadi kalau memang ada saudara-saudara PSHT yang berkelahi, itu adalah salah satu oknum, bukan ajaran PSHT yang dipakai. Oke. Terus satu lagi Mas. Dulu itu kenapa Mas tertariknya kok ke SH Trate itu kenapa? Gini Mas, kalau zaman latihan dulu ya, kalau saya dulu di Ngawi itu kan remaja di sana rata-rata kan ikut latihan pencak silat, dan di sana juga nggak hanya SH Trate aja, ada Cempaka Putih, ada Macan Putih, banyak. Tapi namanya kita itu udah seneng melihat latihan PSHT, jadi saya ikut PSHT itu ya wis kayak gitulah, seneng, anaknya seneng ya. Sampai Oke. disahkan jadi warga ya seneng toh. Oke. Sampai sekarang sudah tua ya, Masih ke latihan sudah juga. tua itu masih ke latihan Masih terus Mas. seneng. Ya. Karena Panggilan hati. iya, kalau di SH Trate itu kan pelatihnya itu kan nggak ada yang dibayar Mas. Istilahnya Betul. kita itu pengabdian Ya. ya, ngabdi. Jadi urusan kita sama Yang Maha Kuasa. Oke. Terima kasih Mas. Nanti kita lanjut. Kita coba tanya ke warga yang asli dari Ngoro juga, yang asli dan latihannya di Ngoro itu. Nanti kita agar tahu latihan di Ngoro itu seperti apa ya Pak, ke Mas Weti sama Mas Rama ya. Mas mungkin bisa diceritakan Mas, dulu mengenal SH itu semenjak kapan? Nah, seperti itu. Semenjak Agak dekat Mas 2021 mic-nya. Nah. Mulai tahun apa? 2021. Dari 2021 mengenal latihan PSHT, terus akhirnya tertarik untuk Oke. ikutnya. Nah, alasan tertariknya kepada SH Trate atau PSHT itu apa Mas? Persaudaraannya Mas. Persaudaraannya. Oke. Jadi saudaranya itu banyak, kelihatan Iya. banyak seperti itu ya. Oke, memang di SH Trate itu persaudaraannya sangat erat sekali, bahkan dimanapun kita berada pasti ketemu dengan orang SH Trate. Iya. Ya. Dulu latihan di Rayon Ngoro itu seperti apa Mas? Nah, mungkin enak, mungkin santai, mungkin keras. Nah, mungkin bisa diceritakan. Dibilang enak nggih, enak Mas. Tapi ya mboten enak ngoten. Dicampur-campur. Campur-campur. Oke. Jadi memang latihan di SH Trate itu kelihatannya juga memang ada yang enak, tapi mungkin dari saudara-saudara yang lain, mungkin dari yang belum mengikuti latihan SH Trate bisa bergabung. Nah, seperti itu Mas. Kalau di Ngoro sendiri itu tempat latihannya di mana sih Mas? Untuk Rayon Ngoronya itu? Di Koramil. Di Koramil. Di Oke. Koramil itu ada latihannya juga Mas ya. Oke. Nah, jadi di Ngoro itu sudah ada 2 tempat latihan. Yang satunya untuk reguler itu sekarang ada di Koramil, dan yang satunya ini ada di Desa Ngoro untuk privat. Kebetulan kalau setiap hari Senin ini latihan yang reguler itu dibawa di latihannya privat seperti itu Mas Oke, ya Mas. untuk sekarang. Oke. Mungkin kita lanjut ke Mas Bagus. Nah,
Oke. Oke. Terima kasih, terima kasih. Oke, jadi informasinya Mas Bagus ini juga sebagai anggota Pamter di Ranting Ngoro. Mungkin kita akan tanya-tanya. Kita tanya, informasinya seperti itu. Apakah betul Mas sebagai anggota Pamter di Ngoro? Iya, iya. Terima kasih. Kebetulan di daerah Ngoro dulu sempat di apa ya, dikasih sebuah apa ya, apa nek ngarani ngono iku. Kaya dipasrai lah, dipasrai Iya, iya. sebagai Kasih tanggung jawab. tanggung jawab. Kebetulan kenal juga dari orang-orang apa, Wiroanom, dari saudara-saudara Mas Wiroanom, untuk mau mengikuti pelantikan Pamter. Seperti itu. Nah, Jadi, waktu itu tahun piro iku ya? 2017 2016 mungkin. 2017 mungkin. Dulu itu dikasih disuruh ikut latihan Pamter di daerah Pacet. Nah, alhamdulillah sampai sekarang insya Allah masih mengabdi sebagai Pamter juga Ya. di PSHT Pusat Madiun. Oke. Jadi untuk pengabdian Nur, di pengabdian di PSHT itu bukan hanya sebagai pelatih, Ya. bukan hanya sebagai penggembira, tapi juga ada juga yang pengabdian sebagai Pamter juga. Iya. Tuku kopi ambek gorengan pun juga pengabdian Mas ya. Wah, termasuk Pengabdian ya. Itu nomor pengabdian ya, siji. ya. Pengabdian yang apa ya? Mungkin bisa berupa materi ya dengan ini. Ya. Nah, Nah, jadi singkatnya seperti itu. kayak konco melek. Mungkin Mas Bagus dulu juga mungkin karena sudah lama mengikuti perkembangan SHTRATE di Ngoro juga, mungkin bisa diceritakan Mas untuk pengalaman perkembangan SHTRATE yang ada di Ngoro ini seperti apa sih dulu? Mungkin sama juga yang sudah disampaikan Mas Supadianto, tapi ini saya pengen tahu mengorek informasi dari Mas Bagus. Iya, iya. Lupa ya, Mas Radi. Iya. Untuk daerah Ngoro, alhamdulillah lumayan kondusif lah untuk mungkin dari pengawasan Pamter mungkin utamanya ya. Kalau di Ngoro insya Allah apa ya, gak bisa ngomong, Kondusif. bisa dibilang kondusif, masalah mungkin kayak tawuran atau mungkin apa ya, gangster. Ya. Insya Allah di Ngoro aman, nggak sampai ada yang ikut-ikut gangster. Dan di Ngoro dulu waktu latihan di mana itu yang sempat bermasalah itu Mas. Tapi alhamdulillah nggak sampai terjadi yang tidak diinginkan Mas ya. Di mana itu? Di Kecamatan. Kecamatan ya? Ya. Alhamdulillah. Ya mungkin kerjasama antara Kamtipmas pertama, terus dari pihak mungkin kepolisian, ya alhamdulillah bisa kondusif, nggak sampai keruh lah berarti. Jadi harapannya memang ke depan seperti itu. Untuk Ranting Ngoro ini harus tetap kondusif. Kita harus bisa menjalin kerjasama dengan Kamtipmas, apa dari kepolisian, dari TNI, Polri, dan juga dari apa namanya instansi terkait lainnya. Nah, seperti itu. Jadi saya juga sedikit mengikuti perkembangannya di Ngoro ini mulai tahun 2014, 15 sampai saat ini. Untuk bergabung Mas, latihan di Ngoro ini hari apa aja Mas? Ada latihan itu? Untuk bergabung di sini mungkin bisa 1 minggu full ada semua Mas ya. Wah, 1 minggu full ada tempat latihan Mas ya? Mungkin mulai hari Senin ada latihan
reguler Ya. yang bertempat sebenarnya dulu sempat di kecamatan, terus kalau kecamatan terus waktu itu ada musim corona Mas ya. Ya. Terus akhirnya dipindah di Koramil itu. Ya. Oke. Terus sekarang pindah lagi di apa ini? Desa Ngoro. Di Desa Ngoro. Pandi, dusun Pandi ya. Pandega. Terus kalau hari Selasa di sini ada latihan privat Mas. Oh, latihan privat hari Privat Selasa. ya, hari Selasa untuk latihan privat. Terus Selasa yang sama Kamis sama ini. Selasa privatnya Selasa sama Kamis di Padepokan Sidem Kayon yang Ada bertempat di padepokan, apa ini di Desa Ngoro, dusun Pandega ya. Terus kalau hari Rabu bisa merapat di Koramil. Oh ya. Kalau ya ke Koramil itu instansi apa ya? Instansi dari TNI, cuma masnya kalau di sana sekarang dibatasi Mas masalah jam Mas. Oh, untuk jam dibatasi. Jam. Oh, karena kawasan militer mungkin juga ya. Kawasan militer bisa ya. Oke. Kalau untuk hari-hari lain, kalau malam minggu Mas, mungkin hampir semua ada ya? Malam minggu mungkin ada semua Mas, mulai dari Glate, rayon Glate, terus rayon Ngoro. rayon Ngoro, terus di rayon Purwojati ya. Terus kalau Jumat ada di rayon mana? Super Rayon Purwojati. Purwojati Mas ya. Ya. Nah, Purwojati di perumahan apa? Asrama Brimob ya. Itu ada latihan privat juga Mas. Sama kayak di Ngoro ini. Padepokan Sidem Kayon. Padepokan istimewa ini ya. Oke. Terus Mungkin hari apa itu? Hari Jumat, Kamis di sini, terus Minggu mungkin lebih ke ekstrakurikuler Mas ya untuk minggu itu. Minggu ya, Absen ada di sekolah-sekolah ekstrakurikuler seperti di itu atau di sekolah-sekolah pondok. untuk pendidikan atlet Mas ya. Ya. Oke. Rana ekstra kan di insya Allah untuk go di atlet lah, biar ada untuk atlet dari rayon Ngoyo Ngoro. dari Ranting ya, Ranting Ngoro sendiri ya. Oke. Jadi mungkin sekilas informasi bincang-bincang dari saudara-saudara kita, dari sesepuh kita cukup sekian. Nanti bisa disambung di lain waktu. Ya, seperti itu Mas ya. Mas Padianto, matur sembah nuwun, Mas Sedoyo. Kita tetap berdoa semoga perkembangan SHTRAT di Ranting Ngoro ini semakin tahun semakin berkembang dengan pesat. Saya mau mengingatkan pada pemirsa semuanya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channelnya Ulum Choice 22. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, SHT Jaya.